Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wal aqibatil muttaqin wala udwana illa ala dzalimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin. Shadaqallahul adzim. Mari kita baca salawat bersama-sama. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأول مقتحم. سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع أمن تذكر جيران بذي سلامي ما جست دمعا جرى من مقلة بدمي. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'da. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dilanjutkan dengan taklim rutin setiap hari Sabtu. Insya Allah di hari yang ini hari yang baik buat kita semuanya, sehingga kita semuanya dimudahkan dalam segala urusan, diselamatkan dalam segala hal, dan tentunya diberikan kesehatan yang prima. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, sebelum kajian hadis, sebagaimana biasa kita mulai dengan tafsirnya atau Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ayat yang pendek dan depannya sama, tapi buntutnya berbeda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun umyun fahum
la yarji'un. Ini satu. Yang kedua, summun bukmun umyun fahum la yubsirun. Yang ketiga, summun bukmun umyun fahum la yatakallamun. Yang keempat, summun bukmun umyun fahum la ya'lamun. Depannya sama itu. Summun, bukmun, umyun, bisu, budak, kemudian buta. Bisu, budak, buta. Fahum la yarji'un. Mereka semuanya la yarji'un, tidak kembali. La yakilun, tidak berpikir, tidak berakal. La yatakallamun, tidak berbicara. La yubsirun, tidak melihat. Pada pagi hari ini saya ijazahkan pada Bapak Ibu semuanya, kalau mau diamalin, ini doanya Pangeran Diponegoro dan Jenderal Sudirman ketika dikejar-kejar oleh musuh. Tiba-tiba musuh tidak melihat, musuh tidak bisa mencari. Doanya summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun bukmun fahum la yubsirun. Tidak bisa melihat. Orang yang mencari tidak bisa melihat. Summun bukmun fahum la yatakallamun. Melihat tapi tidak bisa bicara, diam aja. Bengong, diam. Summun bukmun la yaqilun. Kayak nggak punya akal. Selamat datang jamaah dari Mushola Al-Ikhlas. Jadi ini ad-du'a silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Kita orang beriman harus punya senjata. Antaranya adalah doa. Ini doa ini yang dipakai oleh Pangeran Sudirman ketika dicari-cari oleh tentara Belanda. Padahal ada di situ kumpul seperti ini, tapi nyamar kayak orang biasa, dan orang yang mencari tidak bisa melihat apakah yang mana, semuanya sama semua. Tidak bisa berkata-kata, tidak bisa memiliki akal yang sehat. Itu summun bukmun fahum la yubsirun, summun bukmun fahum la yarji'un, summun bukmun fahum la yatakallamun. Pernah dicoba ketika ada gerombolan polisi sedang razia. Waduh, ini surat-surat kita ini nggak lengkap nih, surat kendaraan nggak lengkap. Dibaca ini, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun fahum la yarji'un, summun bukmun fahum la yatakallamun, summun bukmun la yubsirun. Jangan melihat, summun la yatakallamun, summun la yaqilun. Udah bablas saja polisinya, terus dan dicegat polisi, Pak. Semua kembali kepada keikhlasan kita, kesungguhan kita dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga doa
untuk menghindar dari kejaran musuh, baik musuh kita maupun binatang, baik musuh kita itu orang maupun binatang. Salah satunya misalnya adalah anjing. Anjing gila atau kita dikejar anjing, itu menurut cara berdoanya Kiai Nuh Purwokerto dibaca ini, summun bukmun uyukahum la yarji'un. Empat-empatnya, summun bukmun la yatakallamun, summun la yaqilun, summun bukmun la yubsirun. Anjing itu berhenti tidak mengejarnya. Itu. Tapi biasanya kita dikejar anjing udah kagak inget doa ini, udah lupa. Mau baca sumum berfaham layar jiwa, sumum. Ada dikejar anjing saking takutnya. Nah, itu lupa. Jadi para jamaah, silakan kalau ini mau dipakai sewaktu-waktu Bapak itu memang diperlukan untuk bagaimana supaya selamat dari gangguan misalnya binatang yang seperti anjing, mungkin juga musuh-musuh kita. Tapi jangan disalahgunakan kalau ada orang nagih hutang. Nah ini dipakai. Tidak ada orang mau nagih hutang dipakai biar nggak kelihatan. Tapi kalau kita ikhlas, bisa jadi Allah itu mengabulkan. Sumumul yufahum la yarji'un, sumumul la yubsirun. Biar nggak lihat tuh. Papasan padahal yang menagih hutang papasan kagak lihat. Sumumul la yatakallamun, dia nggak ngomong nggak apa, nggak nanya nggak apa. Sumumul la yaqilun, dia seolah-olah kayak linglung gitu. Nah itu. Wah, kesini mau nagih hutang, kok lupa ya? Balik lagi sudah aman gitu. Ada yang menggunakan seperti itu. Wallahualam. Tapi ini adalah doa pendek, depannya sama, belakangnya enggak sama. Pertama, la yarji'un, la yubsirun, tidak melihat, la yatakallamun, tidak berbicara, la yaqilun, tidak berakal. Ya ini surat Al-Baqarah ya. Ayat 18. Al-Baqarah ayat 18. Lanjut kepada ayat berikutnya, yaitu lanjutan kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha qul in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ini karena cerita, jadi berkaitan nih ayatnya terus. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin.
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. Nabi Adam alaihi salam di surga itu nikah dengan Ibu Hawa. Walinya siapa? Maharnya apa? Nah ini nikah dengan Ibu Hawa, malaikat Jibril yang menikahkan. Maharnya adalah baca sholawat. Halo, Nabi Adam nikahin Ibu Hawa, mas kawinnya sholawat. Ini kalau ibu punya anak perempuan mau dinikah sama laki-laki, mas kawinnya sholawat, dikira boleh gitu. Siapa yang mau boleh? Mana anak perempuannya? Kalau ini mau dinikahin anaknya, mas kawinnya apa? Sholawat. Kagak ada duitnya, sholawat. Ya Allah. Jadi Nabi Adam membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muhammad belum lahir. Nabi Muhammad belum lahir, tapi namanya sudah disebut oleh Nabi Adam alaihissalam. Karena di Lauhul Mahfuz sudah ada ruh daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas kawin, kalau orang Betawi mestinya bang kawin ya. Yang mas kawin itu orang Jawa. Mas kawinnya mana? Kalau orang Betawi bang kawin. Tapi ada nggak penghulu nanyain mana bang kawinnya? Nggak ada. Mana mas kawinnya? Jadi Nabi Adam di surga nikah, disaksikan dinikahkan oleh Jibril alaihissalam, suruh baca sholawat. Masya Allah. Setelah itu Adam itu gurunya Allah langsung. Wa'allama Adam, dan mengajarkan kepada Nabi Adam. Berarti siapa? Kalau alama nggak ada tasdidnya, mengajar. Tapi allama yang pakai tasdid ya, mengajarkan. Kalau alama nggak pakai tasdid, belajar. Tapi allama mengajar, mengajarkan, ngajarin bahasa kitanya. Itu beda katanya. Kalau ada tasdid harus dibaca. Iya karena abudu, kalau iya karena abudu, wa iya karena nasta'in, ya salah. Tasdid itu aslinya adalah huruf double. Hurufnya double, dijadikan satu, ditandain di atasnya siddah. Siddah itu tasdid double, siddah. Kalau bantal musaddah, itu bantal musaddah. Hal ini siddah tasdidun, sadda yasuddu tasdidun. Wa 'allama, dan mengajarkan atau mengajar, ngajarin Adam kepada Nabi Adam al-asma'a, nama-nama kulluha, semuanya. Oh ini kacamata, ini meja, ini masjid, ini Quran, semuanya Nabi Adam buyut kita
di atas buyut, ya. Itu cerdas karena gurunya Allah langsung, dan sekali diajarin tidak lupa. Kulluha, semuanya apa yang ada di alam ini dikasih tahu namanya. Summa araduhum, kemudian menawarkan mereka alal malaikati, kepada malaikat. Asal usulnya kan malaikat itu kan gini, agak sedikit protes. Allah bilang dalam Al-Quran di sini, katanya gini, aku akan menciptakan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati, hai malaikat, sesungguhnya saya akan menciptakan pemimpin di muka bumi ini, khalifah, pemimpin. Kaget malaikat, hah? Pemimpin, ya berarti aku dipimpin nanti, nah, gitu kan? Nanti saya dipimpin. Qalu, berkata malaikat, protes malaikat, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wahai Tuhan, mengapa kau jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini? Bukankah manusia itu akan merusak nanti di bumi ini? Wa yasfiku dima'a, dan akan saling menumpahkan darah. Sedangkan saya wa nahnu nusabbihu, selalu bertasbih kepadamu, bihamdika, dan selalu memujimu. Aku ini selalu bertasbih dan memujimu, wa nuqaddisu lak, dan aku selalu mensucikan engkau. Kenapa bukan saya aja? Kan begitu logikanya. Yang jadi pemimpin, ini a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih mengerti daripada apa yang kamu tidak tahu. Aku ini lebih tahu daripada kamu. Apa-apa kamu bisa tahu karena saya, tetapi banyak sekali yang kamu tidak tahu. Nah, aku tahu semua. Maka ketika itu Adam langsung pintar, diajarin sama Allah, bilang sama malaikat, Adam, tawarkan sama malaikat tuh, bisa nggak malaikat suruh ngatain ini apa, itu apa? Kagak bisa nyebutin. Cuma rabbuhum alal malaikati faqul ambi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Gak bisa, akhirnya menyerah. Qalu subhanaka la ilma lana, berkata malaikat, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, aku tidak tahu apa-apa, illa ma 'allamtana, kecuali yang sudah engkau beritahu pada aku. Menyerah malaikat ini. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau adalah orang yang maha mengetahui, bukan orang, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Nyerah nih kalau gitu. Yang saya tahu, yang sudah engkau ajarin ya Allah, yang belum diajarin saya tidak tahu apa-apa. Makanya malaikat itu Allah ciptakan dengan dari cahaya, itu pasif, dia hanya punya akal, tidak punya nafsu. Sedangkan setan Allah ciptakan dari api, punyanya nafsu, akalnya nggak ada, maka ngajak pada jalan kejahatan, hal-hal yang tidak benar, karena nafsu yang ada pada dia, nafsu semua. Malaikat suci, akal semua, nggak punya nafsu. Nggak ada malaikat pengen duit segepok, nggak ada. Pengen mobil mewah, nggak ada, walaupun mobil baru-baru banyak, nggak pengen, karena nggak ada nafsu. Tapi manusia dua-duanya ada, akalnya ada, nafsunya ada. Itu manusia diciptakan dari tanah, tetapi diberi oleh Allah akal juga, nafsu juga. Maka barang siapa yang bisa menahan atau mengendalikan hawa nafsunya, ini derajatnya lebih tinggi ketimbang malaikat. Nafsunya bisa dikendalikan, bukan dimatikan. Kalau dimatikan nanti kita nggak pengen apa-apa. Ya, nggak nafsu sama istri, nggak nafsu sama uang,
ada rangsangan nafsu untuk pengen jadi orang kaya, pengen ini, pengen itu, ada. Tapi diatur, dikendalikan. Ketika itu bisa mengendalikan, apalagi dengan cara berpuasa, dengan cara kita memiliki ilmu agama, dikendalikan, dikendalikan, maka itu lebih hebat ketimbang malaikat. Kalau malaikat itu nggak berdosa, wajar dia nggak punya nafsu, dan dia punya akal. Tapi manusia yang punya nafsu bisa berdosa, bisa maksiat, bisa macam-macam. Ternyata dia nggak lakukan karena dikendalikan. Nah, ini derajatnya lebih tinggi ketimbang malaikat. Akalnya lebih banyak karena aktif, tidak pasif. Selalu mencari inovasi, ya, hal-hal yang baru, hal-hal yang lebih baik, itu manusia. Setelah itu malaikat juga mengatakan bahwa Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Baru qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falama ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Seisinya langit, bumi langit, hal-hal yang gaib Adam tahu. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Jadi udah dengan sendirinya begitu. Tahu apa saja Adam, seisi langit dan bumi, sementara malaikat tidak. Lalu apa? Baik, kalau sudah begitu, kata Allah, Adam sudah pintar, semuanya tahu, malaikat tidak tahu, sebatas apa yang saya kasih tahu, cuma itu saja. Wa qulna lil malaikati isjudu. Kalau begitu, hai malaikat, usjudu. Ini fi'il amar, ini bentuk amarnya amar wujub. Usjudu li Adama, sujudlah engkau hai malaikat kepada Nabi Adam. Sajada yasjudu. Kalau sajada fa'ala yasjudu, ya, huruf tengahnya itu jim. Sajada, huruf tengahnya itu jim, berarti disebutnya ain fi'ilnya itu huruf tengah itu jim. Yasjudu, ketika fi'il mudhari'nya itu didoma, maka amarnya hamzahnya harus didoma. Sajada yasjudu, usjud. Itu kata apa? Yaktubu uktub, itu fi'il amarnya. Qara'a yaqra'u ikra. Nah, yaqra'u yaqra'u, qara'a, huruf ra-nya ketika fi'il mudhari' dalam tasrif ini qara'a yaqra'u di fathah, maka ketika fi'il amar di kasrah. Ikra, bukan akram atau ukra, beda-beda. Kalimat-kalimatnya beda-beda. Itu dipelajari dengan ilmu shorof. Fi'il madi past tense dalam bentuk sudah lampau, fi'il mudhari continuous tense sedang atau akan, perintah itu fi'il amar, perintah. Usjudu, kalau satu usjud, sujud kau. Malaikatnya kan banyak, maka bentuknya jamak. Bentuknya jamak ditandai wawu dan alif. Usjudu, sujudlah engkau wahai para malaikat kepada siapa? Li Adam, kepada Adam. Fasajadu, menggunakan fa, malaikat disuruh sujud, nggak protes karena tadi sudah ta'o di apa? Di depan. Kemudian apa? Fasajada,
Fasajada kalau satu, kalau banyak fasajadu bentuk jamak menggunakan huruf fa, huruf atafnya wal fa ulil tartibi bittisali wa thumma lit tartibi bin fisali. Ini dalam Alfiyah Ibnu Malik yang 1000 bait. Salah satunya huruf fa itu adalah faedahnya tartib ittisal, berurutan tetapi tidak ada jeda waktu, langsung itu pakai fa. Begitu Allah perintahkan malaikat suruh sujud, nggak pikir panjang, langsung malaikat sujud. Nggak, tar dulu saya pikir-pikir, nggak ada itu. Tunduk malaikat. Malaikat sujud kepada Adam. Bahasa kita siap, sujud, langsung, nggak ada jeda waktu, maka menggunakan fa. Fa saja dulu, maka langsung malaikat sujud semuanya. Sebetulnya perintahnya bukan hanya kepada malaikat saja, kepada iblis juga. Maka di sini illa iblis, kecuali iblis. Fasajadu illa iblis. Pada malaikat pada sujud, iblis kagak, dia nolak. Aba itu nolak. Illa iblis. Ada istisna, pengecualian. Illa, kecuali. Illa yang alif, lam alif ada tasdidnya, itu kecuali. Ada illa alif lam tapi ya ila itu ke, artinya ke, huruf jar. Ilal masjid, minal bait ilal masjid, dari rumah ke masjid. Itu ila itu artinya ke. Tapi kalau illa itu kecuali. Maka ketika kita asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu, aku bersaksi, anla, tulisannya anla, nun mati bertemu dengan la, idgham bila huna, masuk pada huruf la, Allah. Makanya kalau azan itu jangan kedengeran nunnya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la. Ini nunnya harus hilang, lebur dengan lam itu. Idgham bila huna, dalilnya wajib bila hunatin filami waro. Baca idgham bila huna apabila ada tanwin atau nun ketemu dengan ro, lam dan ro. Asyhadu an la, langsung Allah, nunnya hilang. Di TV masih kadang-kadang ada kedengeran, keliru tapi gak ada dibetul-betulin. Asyhadu an la, itu. Jangan ragu-ragu kita asyhadu an la, ngikutin TV, ngikutin yang salah. Jangan. Pastikan kita sudah belajar ilmu tajwid, idgham bila guna, ya begitu, nun mati ketemu lam, Allah, nunnya lebur, hilang, tidak ada. Jadi kalau ilah ini asyhadu alla ilaha, asal kata ilahun, ilaha, tidak ada Tuhan, ilahun Tuhan, illallah itu kecuali Allah. Illa itu menggunakan tasdid, illallah, kecuali Allah. Tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah. Fasjudu, bersujudlah, semuanya sujud, malaikat illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud. Apa? Aba, dia menentang. Wastakbaru, bahkan dia sombong, istikbar, sombong. Wa kana minal kafirin, dan iblislah menjadi kafir. Kafir itu kufur, asal kata tidak percaya dengan Tuhan, tidak percaya dengan Allah, itulah kafir. Minum kan? Lama-lama haus juga ya.
Udah habis lah minumnya ya. Nambah Bu, nambah. Jadi iblis sombong, dia nolak. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata. Nah, ini pelan-pelan dikit. Dan aku katakan padamu ya Adam, hai Adam, uskun. Nah ini sakana yaskunu, sakana kan sin kaf nun 3 itu namanya sulasi mujarrad, sakana. Ketika mudhari yaskunu, kafnya ditandain apa? Doma. Sakana yang tengah ini fathah fi'il madhi, yaskunu di doma. Ini mesti amarnya pakai doma, uskun. Gak mungkin akan iskin, askin, salah. Jalasa yajlisu, jalasa lamnya di fathah. Kemudian yajlisu ketika mudhari di kasroh, maka amarnya ijlis. Nggak ada ujlus, nggak ada ajlis, nggak ada ijlis, jelas ijlis, duduk. Ini ada aturannya. Nah, kalau itu juga memang belum dipelajari kayak begitu, kadang-kadang salah nggak terasa. Ya. Pasti ijlis amarnya. Nah ini di sini uskun. Saya dulu waktu di LPBA itu, sekarang mau jadi Lipia. Dulu LPBA. Ujian di LPBA sudah masuk 160 orang yang diterima dari seluruh Indonesia, dibikin 2 shift, 30 adalah gelombang pertama, 30 kemudian gelombang kedua. Saya masuk gelombang kedua yang 31 sampai 60. Kantornya di Matraman, di Mas Belokan itu dulu LPBA, Lembaga Pendidikan Bahasa Arab, gratis, bahkan kita digaji 100 real sebulan. Masuk situ dites fake sakit. Ya Hasan, ya Hasan, fake sakit. Apa ya waktu itu? Karena bahasa Arab saya yang pelajari kan bahasa Arab Fusqa, bahasa Arab pesantren. Kayaknya yang ditanya pakai bahasa Arab pasaran, fake sakit. Kalau kita kan pelan-pelan. Fi aina, fi aina taskunu. Saya begitu. Fi aina taskunu bahasa Arabnya begitu. Di mana kamu tinggal? Fi aina taskunu. Itu bahasa nahwunya begitu, nahwunya. Kalau bahasa pasaran nggak pakai nahwu soal. Fake sakit, fake asal kata. Fi aina, fake. Fi aina, fake. Sakit dari kata sakana yaskunu, kemudian fa'ilnya sakinun. Di mana kamu tinggal? Fake sakit. Oh, sudah kita jawab. Jakarta Syarqiyah, Jakarta Timur. Ana sakit di Jakarta Syarqiyah. Oh, sudah. Lama mikir lagi. Fake suhul apa ya? Di mana kamu bekerja? Suhul itu sibuk. Pertanyaannya bukannya fen amal, fen amil. Maksudnya di mana kamu bekerja? Itu bahasa kita. Pertanyaannya kesibukan kamu itu apa? Nah, begitu. Kesibukan bukan pekerjaan kamu, kesibukan kamu itu apa? Fen syuhul. Apa ya ini pertanyaan begini ya Allah? Fen syuhul. Sahola. Oh, sahola itu bahasa Jawa ketumpul. Ingat itu. Jadi mengartikan fen syuhul. Fi aina sahola. Fi aina di mana sahola ketumpul. Ingat bahasa ketumpul itu. Sibuk ya, bahasa kita sibuk. Di mana kesibukanmu? Oh ya, ada film madrasah. Ayo, film madrasah. Tapi jawabnya lama, Pak. 2 kata-kata itu yang saya ingat ketika dites itu.
Feng Shui. Apa kesibukan kamu? Feng Shui. Baik, hai Nabi Adam, uskun, tinggallah kamu. Anta, ya kamu. Ini bahasa penekanan. Sudah, kamu tinggal, ya kamu tinggal. Saya juga, dan istrimu al-jannata di surga. Tuh, Adam dan Hawa disuruh tinggal di surga. Wa kula minha, dan semuanya berdua itu Adam dan Hawa di surga. Rohodan, hai susi itu mah, ya, ada aturan-aturannya. Wala taqraba hadhihi sajarata fatakuna minadh-dhalimin. Jangan sekali-kali kamu dekat, ya, taqraba hadhihi sajarah, kepada pohon ini, pohon khuldi. Jangan sekali-kali kamu deketin pohon khuldi. Fatakuna minadh-dhalimin. Kalau kamu deketin maka kamu adalah zalim. Ada aturannya walaupun di surga. Silakan kamu tinggal di surga. Adam dan Hawa tinggal di surga, tapi jangan sekali-kali deketin pohon khuldi. Jadi ini dalam tafsirnya, hadhihi syajarah adalah pohon khuldi. Wala taqrabana, ini adalah dari segi balaghah, ilmu balaghah ini kalau mau mempelajari Al-Qur'an itu balaghahnya masuk, nahwu sorohnya juga ada. Taqrabah, wala taqrabah, jangan dekat-dekat kepada pohon ini. Dekat aja kagak boleh, apalagi menyentuh. Logikanya kan begitu. Dekat dengan pohonnya aja dilarang, nggak boleh, apalagi sampai nyenggol atau menyentuh atau mengambil buah khuldi, lebih nggak boleh lagi. Majas. Wala taqrabu zina, jangan dekat-dekat dengan zina. Wala taqrabu zina, jangan dekat-dekat dengan zina. Dekat aja kagak boleh, apalagi zinanya. Tetapi orang yang ngeyel mengartikannya beda. Yang nggak boleh kan dekat-dekat. Kalau sekalian zina kan boleh, geblek nggak ada. Itu. Kalau orang nggak percaya begitu. Dilarang keras membuang sampah di sini. Yang nggak boleh kan dilarang keras. Kalau pelan-pelan boleh dong. Karena sudah ada begitu tuh. Akhirnya ditulis saking marahnya, hanya anjing yang buang sampah di sini. Ya, bahasanya sudah, aduh, lebih sadis lagi. Ini begitu. Wala taqrabah hadhihi sajarata. Taqrabah dua orang, musanna. Asalnya wala taqrabani, nunnya dihilangkan karena masuk pada hadhihi. Ini antara mudhof dan mudhof ilaih. Aduh, kalau dijelasin malah tambah bingung. Intinya saja, nggak boleh mendekati pohon khuldi karena nanti akan zalim. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna habitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila akhir. Setan lebih pintar godanya. Godanya lebih pintar. Ada dibujuk dirayu laki-laki agak susah. Enggak, Allah melarang kok, nggak boleh. Akhirnya iblis menggoda Adam, merayu Adam, nggak berhasil. Lari kepada ibu Hawa. Perempuan digoda, diganggu, dirayu, gampang. Apalagi kalau ada merah-merahnya. Aduh, udah gampang. Ibu Hawa, iya, Ibu Hawa cantik deh. Wah, dibilang cantik udah mekar aja udah tuh.
Di apa iblis dirayu dulu. Oh, ibu kalau mau makan buah khuldi, ibu akan selama-lamanya di surga. Tapi kalau nggak mau makan buah khuldi, nanti akan diturunkan ke dunia. Inilah diputar balik kerjaan setan, kerjaan iblis suka memutar balik fakta. Allah sudah berikan kalau makan ini berbahaya, zalim, malah dibalik, diputar. Akhirnya ibu Hawa makan ambil buah khuldi. Ambilnya karena dia pertama, ambil yang gede, 2 biji, tidak cuma 1. Makan 1, wah kurang. Enak gak Bu? Enak. Satu lagi dulu. Ambil 2 dulu, masih ada. Ambil 2. Nyangkut di dada. Jadi gede dadanya itu. Ya Bu? Buah khuldi di dada kiri kanan. Nyangkut. Tinggal sisanya kecil. Ada sebagai seorang suami, istrinya sengsara gak mau. Rontok pakaian surga, telanjang itu Hawa. Gak bakalan tega. Bagaimanapun adalah istri saya. Kalau kamu sudah begitu, saya juga ikut sekalian. Ambil 1, ditelan nyangkut di leher. Jakun. Kalau tadi yang gede sudah diambil ibu Hawa itu, jadi nyangkut di dada, kiri kanan, makanya gede-gede kiri kanan. Coba, itu buah khuldi, makanya enak, yang enak tuh kan? Buah khuldi. Iya itu, ketawa ibu, iya Bu, iya itu. Jadi disinilah setelah makan buah khuldi Allah turunkan ke dunia. Dosa sekali saja Adam dan Hawa Allah turunkan ke dunia. Gak bareng, mendingan kalau bareng. Adam duluan turunkan, Adam jatuhnya di India. Ratusan tahun berikutnya Ibu Hawa jatuhnya di Jeddah. Jeddah itu kota nenek artinya. Jeddah. Jid, orang Betawi jid itu kakek. Jid, tapi kalau Jeddah itu adalah nenek. Jeddah kota nenek. Maka Ibu Hawa makamnya ada di Jeddah. Nabi Adam salah sekali, punya kesalahan 1 kali, itu makan buah khuldi, diturunkan ke dunia. Kita yang di dunia salahnya banyak, pengen di surga. Ya Allah, ya Bapak. Nabi Adam salah cuma sekali, turun dari surga ke dunia. Ibu Hawa salah sekali, turun dari surga ke dunia. Kita di dunia yang salahnya banyak, pengen di surga. Ya apa ya? Ya mudah-mudahan semuanya atas kehendak Allah kita bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Itu batas daripada waktu syuruk. Nanti tambah 10 menit baru kita boleh sholat syuruk. Siapa yang sholat syuruk pahalanya sama dengan ibadah haji dan umroh. Yang baru pulang umroh ya alhamdulillah, semoga makbul umrohnya. Nah, ini kita yang nggak bisa belum berangkat ke sana, biar sama punya pahala haji dan umroh. Salat syuruk 10 menit lagi, 2 rakaat salat syuruk, pahalanya sama dengan ibadah haji dan umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, qala rajulun, kata Nabi, ada seorang laki-laki.
rajulun. Rajulun ganda alnya itu nakiroh. Nakiroh sifatnya umum. Kalau ada alnya itu ada zul dalam bahasa Inggris itu sudah tertentu ar-rajulu pasti orangnya. Tapi kalau rajulun laki-laki dalam bahasa hukum adalah samaran itu. Ya. Jadi masih tersangkanya itu belum jelas, bukti-buktinya belum cukup, maka praduga tak bersalah. Nah, itu. Kalau praduga tak bersalah namanya masih disamarin. Rajulun umum. La tasaddaqunna bisodaqatin. Seorang laki-laki tidak bersedekah kecuali bersedekah. Fa kharaja bisodaqatihi, dia satu saat keluar dari rumah jalan-jalan bersedekah. Fawadha'a fi yadi syarikin, maka sedekahnya dia pada syarik, itu pencuri. Syarik pencuri. Jadi pada waktu haji tahun 2000 berapa? 9 apa ya? 2009 saya bawa teman kepingin sekali itu moto kurban. Kita ke Jabal Kurban, ke tempat pemotongan. Ya Allah Pak, itu darah hampir sedengkul itu. Karena dia pakai sepatu boot, itu setengah sepatu itu darah mengalir. Lagi motor-motor begini sampai copet, ya Allah, Masya Allah. Saya mau teriak sarik, lupa bahasa Arabnya apa ya? Lu maling itu kan nggak ngerti dia maling. Katanya sarik, oh iya sarik itu pencuri. Baru beli kamera itu, baru beli. Malah waktu itu kan masih ada itu yang model terbarunya itu disambar begitu aja. Allah hilang, bingung dia. Ya Allah, yang suci itu tanahnya, orangnya ada yang gak suci. Ada seorang sedekah di malam hari kepada pencuri. Fa'asbahu yatahaddatsuna, maka siang harinya, pagi harinya orang-orang membicarakan. Tusaddiqul laila ala syarikin, tadi malam ada orang sedekah kepada pencuri. Faqala, orang tersebut yang sedekah, Allahumma lakal hamdu, ya Allah segala puji bagimu. Kemudian la tasaddaqna bi sadaqatin fawadha'a fi yadi zaniyatin, malam berikutnya orang tersebut keluar dari rumah, sedekah diberikan kepada orang pelacur. Masya Allah. Fa'asbahu yatahaddatsuna, pagi harinya ribut, ramai orang membicarakan tadi malam ada orang sedekah kepada pelacur. Masya Allah. Orang tersebut yang sedekah, dia apa? Berdoa, Allahumma lakal hamdu ya Allah ala zaniyatin. Ya Allah, semoga segala puji bagimu ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Lindungilah mereka. Jangan sampai terjadi keributan. Maling dapat sedekah, pelacur dapat sedekah. Malam berikutnya, akhirnya fi sedekatin fawadha'a fi yadi ghani. Orang kaya dikasih sedekah. Paginya juga begitu. Katanya tadi malam ada orang kaya dapat sedekah. Biar enggak ketahuan, dia doa kepada Allah, ya Allah, Allahumma lakal hamdu ala syarikin. Segala puji bagimu ya Allah untuk orang-orang syarikin, yaitu pencuri yang saya kasih sedekah, wa ala zaniyatin, dan pelacur yang saya kasih sedekah, wa ala ghanin, dan orang kaya yang saya kasih sedekah. Fa'utiya faqila lahu amma sadaqatuka ala syarikin fa'ala lahu ayyastahifa an syarikatin wa amar zaniyata fa'alaiha ayyastahifa. Sedekahmu, kata dijawab, ada suara tak, enggak ada rupa, suara tanpa rupa, namanya hatif. Hatif, bahasa Arab hatif, suara tanpa rupa. Sedekahmu kepada pencuri diterima
agar pencuri itu bertobat. Sedekahmu kepada pelacur diterima agar pelacur itu juga bertobat. Sedekahmu kepada orang kaya diterima, pelajaran bagi orang kaya supaya mau mengeluarkan zakat. Itulah jamaah yang berbahagia, Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi kadang-kadang orang kaya enggak mau zakat, makanya disedekain biar dia sadar kalau menerima sedekah itu senang, dan dia tahu oh harus ada sedekah, ada zakat. Kadang-kadang nggak ngerti. Ada juga dalam sebuah hadis, at-takabburu minat takabburi sedekatun. Takabur kepada orang yang takabur itu sedekah. Jadi sedekah ternyata banyak caranya. Senyum pun juga sedekah, ya. Tapi nyombongin orang yang sombong dengan tujuan biar dia itu tidak sombong lagi, itu termasuk sedekah. Tapi hati-hati, jangan sampai keliru. Jangan sampai keliru, ini orang sombong, gue sombongin lagi, ya. Tujuannya untuk sombong-sombongan, itu keliru. Menyombongi orang yang sombong agar dia tidak sombong, itu termasuk sedekah. Tetapi itu sulit untuk dilakukan, bisa jadi ribut, ya. Mendingan sedekah yang nggak kayak begitu. Banyak sedekah yang lain. AC itu, semen berapa sak, ini sedekah juga itu yang belum selesai, ya. Mumpung lagi ada kesempatan itu. Nah, sebelah sana lagi dibangun, belum selesai. Kalaupun sudah lengkap itu karena ngutang dulu panitia itu. Kalau begitu selesai sudah bangun dan masih punya utang sama material. Nah, ini tanggungan kita bersama. Itu akan dijadikan lapangan parkir motor. Jadi motor nanti langsung masuk situ biar agak lebar, sholatnya jadi tenang. Karena motornya di sebelah, nggak di belakang. Kalau motor di belakang, walaupun sudah dikunci, kadang-kadang pikirannya ke sana, orangnya lagi sholat, pikirannya di motor. Motor gue tadi udah dikunci apa belum? Nggak khusyuk. Nah, yang begitu dihilangkan dengan cara motornya taruh di depan, lebih tenang, lebih nyaman, lebih anteng, lebih khusyuk sholatnya. Kalau bapak itu bantu, berarti bapak membuat orang sholat khusyuk. Gede banget pahalanya itu. Membuat orang tenang. Di masjid paling-paling cuma 1 jam atau setengah jam. Jadikan masjid itu adalah surga dunia. Sehingga ada kenikmatan. Masuk masjid, aduh adem, enak, nyaman, karpetnya empuk, ya, udaranya sejuk. Ada juga minumannya ada. Ya Allah, kayak di surga banget gitu. Jadikan ini adalah surga yang di dunia. Makanya ini sudah di taman surga, yaitu Rodotul Jannah. Sayang kalau Bapak Ibu tidak menjadikan masjid sebagai taman surga. Sayang, kita sudah masuk di taman surga, di Rodotul Jannah. Jadikan ya Allah nikmat. Jangan masuk masjid tapi gelisah rasanya. Kenapa? Panas. Nah ini nggak ada AC, panas. Terus ini kotor. Bagaimana supaya bersih, supaya empuk dan nyaman? Ayo kita ciptakan semuanya. Bagaimana supaya sholatnya itu khusyuk? Ayo kita ciptakan semuanya. Nah, kalau sudah kita ciptakan, rasanya enak, nyaman, masya Allah, indah banget gitu. Kadang pernah sholat di masjid orang kayaknya gelisah gitu. Masjid itu rapat itu, gelap, itu masuk, aduh gelap. Kita sujud, nggak tahunya ada kayu cecak. Ya Allah, ya Rabbi, ini apa nggak ada yang ngurus sebagaimana itu masjid, ya. Nah itu, makanya dengan ini masjid yang belum ada sini parfum untuk masjid. Kadang kalau Jumat disemprot parfum sana jadi baunya harum. Belum ada anggarannya Pak Ustadz. Nah ya itu memang. Masjid-masjid lain itu disemprot, baunya harum. Bahkan kadang-kadang sudah begini masih ada lagi lapis lagi dengan kain putih. Jadi pas kita sujud kita pasti kain putih, baunya wangi, harum. Masya Allah. Jangan kita mau ke masjid tapi bau petai atau jengkol.
Nah, parfum itu orang itu seleranya masing-masing, ya, seleranya masing-masing. Jangan sampai kita memaksakan diri agar orang parfum saya orang lain semua suka. Belum tentu parfum yang ke masjid kadang-kadang baunya ada yang langsung menyengat gitu. Nah, ini ya hati-hati, jangan sampai orang lain baunya nggak suka. Cari parfum yang enak. Kalau kita suka begitu, ya baunya jangan banyak-banyak, pakai parfumnya sedang-sedang saja. Ini kita mau salaman, parfumnya diolesin semuanya orang bau wangi semua sama dengan begitu. Kadang-kadang ada yang nggak suka, ini bau kayak gini, bau apa ini? Oh, aduh. Nah, kalau yang bagus, yang enak, nah, alhamdulillah. Bagaimana supaya nyaman? Tetangganya sebelah ini baunya enak, sebelah enak, sholatnya khusyuk. Coba kalau kita lagi Allah Akbar baunya jengkol, aduh, kan nggak nyaman, nggak khusyuk. Ciptakan agar kita di masjid itu nyaman, khusyuk. Jadikan masjid ini adalah taman surga sesuai dengan namanya Raudhatul Jannah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.